Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Asosiasi Dosen Indonesia Chapter Winsuska. Kita fokus dengan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi mencerdaskan anak bangsa melalui dunia maya Indonesia. Asosiasi Dosen Indonesia Chapter Winsuska Riau konsisten komitmen untuk terus mengisi dunia maya dengan berbagai keilmuan-keilmuan yang dimiliki oleh dosen-dosen dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menyimak, mengkaji suatu ilmu yang bermanfaat, yaitu bagaimana belajar database Oracle yang akan dibawakan nanti oleh narasumber kita, dosen dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, yaitu Bapak Suwanto Senjaya MKOM. Belajar database Oracle ini nantinya akan dimulai dari dasar dan akan terus nanti akan disampaikan oleh narasumber hingga kita memang paham sepaham-pahamnya. Oke, seperti apa kajian belajar database Oracle ini? Kita lihat dari yang pertama, bagaimana cara menggunakan Oracle database yang dibawakan oleh Bapak Suwanto Senjaya. Oke, silahkan disimak dengan baik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SS Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang database Oracle. Ya, database Oracle ini bisa kita download di oracle.com. Ya, kita bisa lihat beberapa versi yang disediakan oleh Oracle untuk database-nya. Nah, di sini untuk belajar kita bisa menggunakan yang versi Express atau versi Lite karena lebih ringan daripada yang bukan Express ya. Baik, silakan kalau ingin mencobanya di download yang versi 11G sudah cukup ya. Dan disesuaikan dengan arsitektur laptop atau komputernya ya, apakah Windows 64 atau 86. So, kalau pakai Windows bisa di download yang ini, dan pakai Linux bisa yang ini. Setelah di download silakan di ekstrak ya, karena dia dalam bentuk zip, kemudian diinstal sampai selesai ya. Nah, jika sudah diinstal, selanjutnya buka aplikasi. Sini saya gunakan SQL Plus ya, untuk memulai menggunakan SQL Command Line. Ini adalah aplikasi SQL Plus yang kita bisa gunakan untuk belajar database Oracle. Nah, jangan lupa start dulu. Kita lihat. Oke. Sudah, start. Selanjutnya kita buka kan. Oke. Nah, kita cek dulu koneksi untuk membuktikan apakah Oracle-nya sudah bisa digunakan atau belum. Nah, biasanya kalau seperti ini sudah terkoneksi dan
Untuk login pertama kali kita harus masuk ke sysdba. Passwordnya ini dibuat ketika kita menginstal pertama kali, ya, menginstal pertama kali aplikasi Oracle Express. Jadi jangan sampai lupa ketika membuat password pada saat instalasi Oracle. Nah, oke, sudah terkonek. Nah, perintah-perintah yang ada di Oracle Database itu kurang lebih sama dengan perintah-perintah SQL lainnya. Ya. SQL lainnya itu ya bagaimana perintah select, perintah insert, perintah update, perintah delete, itu kurang lebih sama. Mungkin perbedaannya nanti di beberapa hal, contohnya dalam pembuatan store prosedur, ya, itu agak berbeda, tapi hampir mirip. Agak berbeda di sini maksudnya cara penulisannya saja agak berbeda, tapi dalam konsepnya tetap sama. Kita contohkan di sini membuat database baru, ya. Nah, perlu kita ketahui kalau di Oracle itu agak berbeda dengan MySQL, ya. Di MySQL itu konsepnya antara user dan database itu dibedakan. Tapi dalam Oracle itu antara user atau biasa disebut skema itu adalah sebagai database. Nah, dalam hal ini kalau kita ingin membuat sebuah database tertentu yang digunakan untuk aplikasi, maka kita harus membuat user atau skema. Nah, dalam pembuatan user dan skema itu yang pertama kali harus kita buat adalah usernya. Create user ini akan kita jadikan juga sebagai nama dari skemanya. Create user, berarti kita membuat user. Nama usernya misalnya saya buat Sanjaya. Identified by 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini saya akan membuat user dengan nama Sanjaya dan passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, itu perintahnya. Saya menggunakan ini atau oke, 2, 3, 4, 5, 6. Coba kita oke. Dan setiap satu baris perintah atau selesai dalam menuliskan perintah apapun perintah SQL itu harus diakhiri dengan tanda titik koma. Jika tidak, dia akan meminta perintah selanjutnya. Nah, di situ user akan terbuat dengan nama Sanjaya. Belum selesai. Setelah kita membuat user, kita harus berikan hak akses autentikasi kepada Sanjaya. Apa yang boleh dilakukan oleh Sanjaya? Nah, untuk pertama ini kita berikan akses secara global dulu, ya, karena baru belajar. Nanti untuk membatasi akses itu kita pelajari atau kita bahas pada video-video selanjutnya, yaitu tentang data control language atau DCL, biasanya sering disebut itu. Untuk memberikan hak akses, kita bisa menggunakan perintah
Perlu diperhatikan di sini penulisan ada huruf besar dan huruf kecil itu tidak berpengaruh sebetulnya, itu untuk memudahkan saja dalam penulisan. Jadi di Oracle Database ini not case sensitif ya, jadi huruf besar dan huruf kecil itu dianggap sama, tetapi nanti agak berbeda untuk isi dari datanya itu antara huruf besar dan huruf kecil itu berbeda. Contohnya nanti ketika kita membandingkan dua nilai ya, bisa dicontohkan seperti pada where. Nah, itu berbeda. Jadi antara Sanjaya dengan huruf S-nya kecil dan Sanjaya dengan hurufnya S-nya besar, itu dianggap berbeda. Jika kita mencari kata-kata Sanjaya dengan huruf S-nya besar, maka yang huruf kecilnya tidak akan ditampilkan. Gitu. Oke, kita balik ke sini lagi. Dalam memberikan hak akses, kita dapat menggunakan perintah grant. Nah, grant sukses. Nah, sekarang kita sudah memiliki skema dengan nama Sanjaya, ya, user Sanjaya, atau nanti disesuaikan dengan database yang mau kita buat. Contohnya create user SIMAK atau Sistem Informasi Akademik, biasanya disingkat SIMAK ya. Create user SIMAK identified by 1234566 dan seterusnya. Nah, sampai di sini sukses. Kalau sudah sampai sini, kita bisa disconnect dulu boleh, atau langsung juga boleh. Nah, disconnect ini maksudnya logout dari sysdba. Jadi jangan biasakan kita langsung buat tabel di sysdba, walaupun itu bisa, karena nanti akan bercampur dengan tabel-tabel yang dimiliki oleh Oracle bawaan. Sekarang sudah jadi. Nah, selanjutnya kita membuat tabel. Nah, untuk membuat tabel ini kita buka dulu database-nya. Dalam hal ini database yang sudah kita buat adalah Sanjaya. Sanjaya, passwordnya tadi yang saya buat 1234566. Nah, kalau sudah connect, baru kita buat. Karena kita sudah diberikan akses, bisa mengakses resource, dan connect tadi sudah bisa. Dan DBA-nya juga bisa. Kita contohkan dalam pembuatan tabel yang sederhana. Perintah create ini kurang lebih sama, hanya tipe datanya mungkin ada beberapa yang berbeda. NIS atau nomor induk siswa, untuk membedakan saya buat huruf besar varchar 2. Kalau di database lain itu biasanya masih menggunakan varchar. Nah, kalau di Oracle sudah ada pengembangan, yaitu varchar 2. Varchar juga ada, ya tinggal pilih saja sesuai kebutuhan. Tapi di Oracle untuk tipe data yang berbentuk tulisan teks itu disarankan menggunakan varchar 2. 10 adalah panjangnya, panjang karakternya. Oke, kita buat sebagai ini dulu. Baru kita tentukan primary key di akhir saja. Oke. Nama varchar 2 adalah saudara. Komanya lupa. Oke, tabel sudah tercreate. Selanjutnya kita coba isikan data. Di sini kita sudah menambahkan data nama siswanya Aldo, NIS-nya 123454321 dengan jumlah saudara 3. Kita coba lihat datanya. Saya buat all saja dulu. Oke, data berarti sudah masuk. Itulah bagaimana kita menggunakan Oracle Database, dasar-dasarnya seperti itu. Itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Untuk materi selanjutnya, tunggu saja di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, itu tadi penjelasan yang sangat luar biasa dari Suwanto Senjaya Mkom tentang bagaimana dari dasar pembelajaran menggunakan Oracle. Selanjutnya kita akan coba pada sesi berikutnya untuk kajian belajar database Oracle ini. Tentu kajian ini semakin lama semakin akan asik. Tetap fokus dan selamat menikmati bersama Suwanto Sanjaya, tentu bersama Adi Suska Riau. Oke, silakan dilanjutkan, dinikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di SS Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penggunaan data sampel yang disediakan oleh Oracle Database. Di Oracle Database ada beberapa sampel yang dapat digunakan. Salah satunya skema HR atau HR yang bisa digunakan sebagai sampel data jika ingin belajar Oracle. Jadi untuk belajar Oracle tidak harus membuat tabel dan diisi sendiri, tapi Oracle sudah menyediakan beberapa sampel data yang dapat digunakan untuk belajar, dan sampel-sampel data ini digunakan di Oracle Academy. Nah, untuk menggunakan data sampel yang sudah disediakan itu, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang sudah disediakan itu tidak bisa langsung diakses ketika kita pertama kali menginstal Oracle Database, tetapi harus dibuka dulu, karena tidak bisa langsung digunakan atau terkunci. Karena dia terkunci, kita harus membukanya dulu dengan perintah unlock. Untuk membukanya, kita harus masuk ke administrator tertinggi, yaitu sysdba. Seperti biasa, kalau kita ingin masuk ke sysdba, berarti kita harus koneksi dulu ke sysdba. Ya. Kita sudah masuk ke sysdba. Selanjutnya, untuk membukanya, kita harus menuju ke user. Biasanya kalau kita ingin membuat skema, kita harus membuat user atau skema. Nah, kalau kita ingin membuka atau unlock sebuah skema, berarti kita alter usernya. Karena dia sudah ada dengan nama HR atau HR, boleh besar atau kecil, nggak ada masalah. Alter user HR. Alter user HR on. Oke. Struktur dari HR-nya sudah kita ubah. Selanjutnya kita ubah juga passwordnya, karena kita juga nggak tahu passwordnya. Alter user HR, kita ambil password yang mudah saja, 1 2 3 4 5 6. Oke, sekarang user HR sudah muncul ya, atau sudah bisa digunakan. Sekarang kita coba lihat tabel apa saja yang disediakan oleh Oracle untuk skema HR ini. Koneksi ke akun HR. Portnya tadi 1 2. Oke. HR memiliki 7 tabel yang dapat digunakan, dan ini sudah memiliki relasi. Bagaimana bentuk relasinya bisa dilihat. Kecuali job grade. Selanjutnya kita coba seleksi apa sih isi dari region, location, department, job, employees, job history, dan countries. Pertama kita lihat region, apa sih isinya. Di region ada 2 kolom atau 2 field, region ID dan region name ya, yang sudah disediakan, yang bisa kita gunakan, dan yang lainnya bisa dilihat, diseleksi. Kira-kira apa aja isinya, silakan dicoba.
Itu cara untuk membuka atau menggunakan data sampel yang disediakan oleh Oracle. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi sesi kedua dari belajar database Oracle. Sangat luar biasa, pemaparan yang sangat jelas, yang mudah dipahami. Semoga Asosiasi Dosen Indonesia Chapter Winsuska terus berkembang, terus menyajikan kajian-kajian sains melalui dunia maya. Saya Rado Yendra bersama Asosiasi Dosen Indonesia Chapter Winsuska undur diri. Jumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.